hadir di sini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hari-hari kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami. Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul kembali ke sini Tuhan. Engkau begitu luar biasa menuntun kami ke sini ya Tuhan. Engkau begitu manis, begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di sini bersama-sama kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga Tuhan. Kami alaskan doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk aja deh ya. Kita akan nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi
Haleluya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, dapat beribadah, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang ketika menyaksikan tayangan ibadah ini, kita semua rindu, kami semua berharap baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah, sama-sama kita merasakan bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan, bagaimana jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari terakhir bukan hanya tentang ketakutan-ketakutan saja yang ditimbulkan oleh keadaan dunia ini bagi setiap orang, bagi setiap manusia. Tak luput juga anak-anak Tuhan pun mengalami hal-hal seperti itu. Apalagi dengan peristiwa yang saat ini kita sedang alami, banyak ancaman-ancaman lain juga yang mungkin bisa terjadi. Itu tentang ketakutan. Tetapi ada satu hal lain juga yang harus menjadi kewaspadaan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk ketakutan, jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita ya. Karena kita tahu bahwa Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita ya, sebagaimana pujian yang kita nyanyikan tadi, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Artinya penyertaan Tuhan itu bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Kalaupun datang ketakutan, biarlah kita teguhkan iman percaya kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada satu hal lagi juga yang menggerogoti iman percaya anak-anak Tuhan akhir-akhir ini dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, adalah bagaimana mereka kehilangan kasih di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes 3, nah jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kita kehilangan identitas ini Bapak Ibu Saudara ya. Karena seringkali bukan hanya di antara kita orang-orang yang percaya, bahkan kalimat mengasihi itu identik dengan kita orang-orang percaya. Orang lain pun, orang di luar Yesus mengenal kita sebagai kasih. Nah, jangan sampai identitas ini hilang dari kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kalau ingin jelas sekali topik apa yang dibawakan, kita bisa membacanya mulai dari pasal yang ketiga dari ayat yang pertama itu saudara. Terus kita baca keseluruhan pasal tersebut. Nah, kita mengetahui begitu banyak pernyataan-pernyataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan di situ kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengajarkannya itu lebih dulu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, tentang kasih, tentang mengasihi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kesemua, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi mengasihi itu merupakan suatu keharusan, ya. Harus saling mengasihi. Kalau kita melihat dari kalimat tersebut, tidak ada kriteria khusus yang ditunjukkan untuk kita dapat mengasihi sesama kita. Orangnya harus seperti ini, modelnya harus seperti ini, perilakunya harus seperti ini, nggak ada saudara. Tidak dijelaskan. Artinya semua kita harus kasihi, ya. Karena jelas bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi harus saling mengasihi, tidak ada tawar-menawar.
Tidak ada kriteria, oh dia baik kepada saya baru akan mengasihi dia. Atau dia tidak mengecewakan saya baru akan mengasihi dia. Tidak. Tidak disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Atau hanya kepada anak-anak Tuhan saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita harus saling mengasihi. Mengapa demikian? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, di situ disebutkan bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan lahir dari kasih, ya, lahir dari kasih itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, di sini dikatakan bahwa ada satu hal besar yang menjadikan kita dari gelap sampai kepada terang, dibawa kepada terang. Dari dosa diangkat kepada kebenaran, itu karena kasih. Kasih yang bukan hanya Yesus nyatakan melalui perkataan saja, tidak, tetapi melalui perbuatannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang sempurna sekali. Jadi kita tahu sekarang bahwa alasan anak-anak Tuhan itu harus saling mengasihi adalah karena kita memang lahir dari kasih. Nah, di ayat-ayat yang lain di situ disebutkan, kalau kita tidak mengasihi berarti kita masih tinggal di dalam gelap. Berarti kita masih tinggal di dalam dosa. Firman Tuhan katakan. Jadi jelas kita harus mengasihi tanpa melihat kriteria harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Tapi semuanya kita harus kasihi. Kalau kita hanya mengkriteriakan beberapa bagian saja yang cocok dengan kehidupan kita, orang lain pun akan berbuat seperti itu, saudara. Mungkin kita ini ada di bagian yang kecil sekali dari orang yang akan mengasihi kehidupan kita. Kalau kita menerapkan kriteria tersebut terhadap orang yang harus kita kasihi. Ya. Tetapi mari kita belajar dari pengorbanan Yesus sendiri. Apakah Yesus hanya mati di kayu salib bagi murid-muridnya yang dari banyak muridnya itu pengkhianat, saudara? Tidak, bukan hanya kepada mereka. Apa Yesus mati hanya bagi orang-orang Israel? Tidak, bukan hanya kepada mereka. Apa Yesus hanya mati kepada orang-orang yang baik saja, yang gak pernah menyakiti hatinya? Tidak, tapi buat semua, ya, semua orang yang mengakui, yang menerima, yang membukakan hatinya untuk Yesus bertata di dalam kehidupannya. Yesus mati buat kita semua, ya, tanpa melihat kriteria. Mungkin kalau Yesus banyak perhitungannya, saudara, kita juga nggak masuk hitungan, ya kan? Kita nggak masuk hitungan dari yang dikasihi Yesus. Tetapi betapa luar biasanya Yesus mengajarkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Dia mati untuk kita semua supaya kita selamat. Dia rela disalibkan dalam kehinaan untuk mengangkat kehidupan kita semua. Siapa yang mampu melakukan hal seperti ini, saudara? Ya. Tidak ada orang yang mampu melakukan hal seperti ini. Tetapi Yesus melakukan itu bagi kehidupan kita. Jadi tidak ada hal yang membuat kita tidak bisa mengasihi, karena memang jelas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan ayat yang kita baca di dalam 1 Yohanes 3 pasal 3 ayatnya yang ke-11 tadi, bahwa kita harus saling mengasihi. Ya. Kasih itu juga memerlukan bukti. Ya. Kasih itu memerlukan bukti nyata. Bukan hanya sekedar di
kata-kata saja. Bukan hanya diukur dari tingkat kehadiran kita dalam ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak, saudara. Kasih itu dilakukan, ya, diperbuat, lahir melalui perbuatan-perbuatan kita. Kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, maka tiap-tiap hari kita terlatih untuk mempraktekkan kasih itu kepada semua orang. Kita terlatih. Firman itu melatih kehidupan kita. Kalau Yesus sendiri sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib, demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita juga harus membuktikan kasih kita. Ya, harus membuktikan. Lalu banyak yang akan bertanya, bagaimana caranya kita membuktikan kasih kita kepada Yesus? Saudara, saya tidak bisa dengan cepat mengatakan ibu ini karena dia rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin berkorban, oh dia orang yang mengasihi Yesus. Secara mata jasmani memang dapat terlihat, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Tapi Tuhan tidak pernah tertipu, ya, dengan manisnya seseorang, dengan tutur kata seseorang. Dia kenal kehidupan kita sampai kedalaman hati kita. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang diberikan, dituliskan di dalam Alkitab tentang seseorang yang membuktikan kasihnya, walau orang lain itu menganggapnya sesuatu yang tidak berharga. Saudara ingat tentang ibu janda yang datang ke rumah Tuhan, dia membawa persembahan yang mungkin tidak ada hitungan, tidak diperhitungkan sama sekali oleh orang-orang lain. Maka ketika Yesus tanya, dari semua yang kasih persembahan, mana yang lebih besar? Ya kan? Yesus katakan ibu janda tersebut. Artinya Yesus kenal, saudara, seperti apa perbuatan baik kita, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita. Yesus kenal, jadi jangan sampai kita bersandiwara, hanya pura-pura senyum, pura-pura baik gitu. Jangan, saudara. Orang lain kita bisa berbuat seperti itu, tapi Tuhan kita, Dia kenal hati kita. Ya. Mungkin kita bisa diremehkan oleh orang lain, ya, oleh orang yang memandang rendah kita. Tapi ingat, Yesus menilai kehidupan kita dari dalam hati kita. Dia kenal kehidupan kita. Maka di dalam ayat-ayat yang dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, di situ di dalam ayat yang ke-12 disebutkan tentang satu tokoh, ya. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kalau saya pikir-pikir dan mengingat cerita tentang Kain berbuat jahat apa gitu ya? Apa yang dilakukan oleh Habel dan dilakukan oleh Kain itu sesuatu yang memberkati. Coba kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, kalau kita baca pelan-pelan, kita akan melihat bahwa awal mula dari amarah yang ada di dalam diri Kain itu terpicu oleh karena iri hati, demikian kan? Tetapi apa yang dilakukan untuk mempersembahkan korban kepada Allah itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-3 di situ dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tadi saya katakan bahwa Allah kita, Allah Maha tahu keadaan hati kita. Ya. Apakah kita tulus datang kepada Tuhan? Apakah kita tulus berbuat kasih? Apakah dengan segenap hati kita melakukan segala kebaikan? Tuhanlah yang tahu. Dari cara mempersembahkan, Kain mempersembahkan, Habel mempersembahkan, mereka kan ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi tadi yang saya katakan bahwa hanya Allah saja yang mampu menilai sampai kedalaman hati kita. Nah, ketika itu terjadi dalam diri Kain, dia melihat bahwa persembahan yang diterima adalah persembahan dari saudaranya. Langsung saudara, otomatis hatinya menjadi panas, firman Tuhan katakan ya, di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ada hal yang dilakukan oleh Kain di dalam hatinya yang membuat Allah tidak mengindahkan persembahannya tersebut. Nah, itu terbukti dengan sikap Kain yang tiba-tiba menjadi marah, lalu hatinya tertutup. Tidak ada kasih lagi kepada saudaranya. Nah, ketika hati itu tertutup, saudara, hanya ada amarah, nafsu, ingin membalas ya, ingin menjatuhkan yang ada dalam diri Kain. Itu pun dilakukannya, diperbuatnya, sehingga dia membunuh saudaranya sendiri, Habel. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat. Ya. Karena apa? Dia sudah menutup kasihnya. Ada amarah yang menguasai dirinya. Sehingga tidak diperhitungkan lagi Habel ini sebagai saudaranya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya suka berbicara gitu kepada suami saya. Kalau misalnya ada satu peristiwa yang terjadi lalu dimuat di televisi, suami membunuh istri atau istri membunuh suami, saya akan bertanya, kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Walaupun sudah ada buktinya sebenarnya di dalam Alkitab. Dia hidup setiap hari bersama pasangannya, ya, tidur bersama, berkumpul, makan bersama. Kok bisa? Kok ada rasa tega? Sedangkan kita sendiri, saudara ya, kita punya anak aja jatuh, rasanya kita aja yang jatuh, anak nggak usah. Seperti itu. Sekarang kita mudah sekali menjumpai hal-hal seperti ini. Orang yang dengan hubungan darah bisa melukai satu dengan yang lain. Karena apa? Dia tidak membiarkan hatinya ini terbuka untuk kasih itu menguasai kehidupannya. Nah, akhir zaman salah satu yang hilang adalah kasih. Apalagi saat ini, masa pandemi seperti ini, saudara. Semua orang mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Coba lihat pemerintah, sudah banyak membantu. Yang ini dibantu, yang itu dibantu, yang ono dibantu. Nggak ada yang demo, masih banyak, saudara. Yang ngata-ngatain banyak. Ya kan? Padahal
Mereka yang tidak suka, mereka yang melawan itu belum tentu juga melakukan hal sama untuk membantu ini, untuk membantu itu. Nah, jangan sampai hal ini menguasai kehidupan kita. Zaman memang semakin sulit, tapi biarkan kasih itu menguasai hatimu, hatiku. Jangan sampai itu tertutup. Kalau sudah tertutup, firman Tuhan katakan perbuatan jahat yang akan kita lakukan. Tadi di awal saya sudah katakan kasih itu tidak ada kriterianya. Saya harus mengasihi karena ini, karena itu, tidak. Pandang saja Yesus, bagaimana dia mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Zaman susah, pekerjaan sulit didapat, pendapatan mungkin menurun. Tetapi ingat saudara, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Siapa yang pelihara kita? Ya, burung di udara, bunga-bunga di ladang, siapa yang pelihara? Mereka nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi Allah pelihara, apalagi kehidupan kita. Saudara tidak akan jatuh miskin ketika saudara berinisiatif untuk berkorban bagi saudara, bagi sesama yang memang membutuhkan, ya, yang memang membutuhkan. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang dengan tulus hati mengorbankan ini, mengorbankan itu, membantu si ini, membantu si itu, lalu tiba-tiba dia jatuh miskin. Tidak, saudara. Allah tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dengan mengingkari janjinya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu perbuat bagi saudaramu, itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk Yesus. Tapi ingat, lakukan itu semua dengan kasih dari dalam hati kita. Sekali lagi, kasih itu perlu bukti, bukan hanya nyanyi-nyanyi saja. Tapi bukti. Saudara, bukan hanya di kalangan kita saja. Kalau saudara lihat orang lain kesusahan, kesulitan, bantu saudara, bantulah. Ya. Ada yang sampai nggak bisa makan masa pandemi ini, semuanya terpelihara ya, beras melimpah. Ada satu ibu-ibu mengatakan, dia datang ke pastori di Rahmat, dia bilang ini, aku mau makan yang lain dong. Kenapa? Beras banyak, tapi tiap hari aku makan sama mie terus. Berasnya banyak, dia nggak sampai beli beras karena memang berasnya itu banyak. Ini sangat sederhana begitu ya. Dia terpelihara saudara, kita terpelihara. Ya, saya banyak diberkati. Saya pun belajar untuk memberkati orang lain, saudara, dari banyak kekurangan yang kami hamba Tuhan miliki. Kami juga belajar, Bapak Ibu Saudara, memberkati, ya, memberi, memberkati. Kita sama-sama saling memberkati, sehingga kita semua terpelihara. Apa kita tega melihat salah satu dari kita tiba-tiba kekurangan makan begitu? Kan enggak, saudara. Jadi mari kita pelihara kasih itu. Ingat, yang hilang itu loh saudara. Kalau itu sudah hilang kasih itu, firman Tuhan katakan, enggak panas, enggak dingin, buat apa? Dibuang. Kan enggak mau kita jadi seperti itu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini semua orang akan mementingkan dirinya sendiri, mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Tapi percayalah saudara, percaya Tuhan tidak tinggalkan kehidupan kita. Tangannya selalu menuntun, menolong, menopang, mengangkat ketika kita jatuh. Ya, Dia tidak akan tinggalkan kita. Puji Tuhan. Kasih itu terpelihara di dalam kehidupan kita. Ya, dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-12, di dalam 1 Korintus saja kita baca. Ini satu kalimat yang sebenarnya hampir mirip, cuma saya ambil memang kedua-duanya. 1 Korintus
pasalnya yang ke-13. Mulai dari ayatnya yang pertama. Perikopnya memang ditulis dengan judul kasih oleh Lembaga Alkitab ya. Di situ dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lalu ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ayat yang ketiga di sini dengan jelas sekali dikatakan, kasih memang perlu pembuktian melalui perbuatan kita. Tapi kalau kita berbuat bukan dengan dasar kasih, tetapi dasar keuntungan diri sendiri, ingat ya saudara, Bapak Ibu Saudara, saya sering kali mengatakan di tempat ini, jangan ukur Tuhan akan memberkati kita dengan kita tanam modal terlebih dahulu. Artinya begini, saya berkorban ini, pasti nanti Tuhan membalas. Nggak usah diajar, Tuhan sudah tahu caranya membalas dalam kehidupan kita. Bukan seperti berjudi begitu, tidak Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan hatinya. Tapi kalau kita berbuat, kita lakukan, dikatakan memberi segala sesuatu, bahkan tubuhnya rela dibakar, tapi kalau tidak dengan dasar kasih, semuanya sia-sia, semuanya percuma. Apa kita mau seperti itu? Sudah korban tapi sia-sia, kan kita nggak mau. Jadi harus imbang kedua-duanya dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kita memelihara kasih Yesus itu di dalam kehidupan kita ya. Kembali kepada ayat pokok kita tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga tadi saudara. Sekali lagi di situ dikatakan ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Di ayat-ayat ini dikatakan bagaimana mungkin, ya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap bertahan di dalam dirinya. Jadi kalau kita menutup pintu hati kita untuk kasih Allah itu menguasai kehidupan kita, kasih Allah tidak akan tinggal di dalam diri kita. Jadi kita perlu pelihara. Kita perlu pelihara dengan apa? Dengan terus menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Allah, dalam ibadah, di dalam doa, dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari, maka Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari saya jemput kita berdiri. Kita mau nyanyikan itu pujian. Pujian yang kita sudah nyanyikan tadi. Ku ada sebab anugerahmu. Haleluya. Ku ada karena kasihmu. Amin. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku
ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami ada semua karena Engkau, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau yang sudah mengampuni segala dosa kami, Engkau yang sudah melupakan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan tetap memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk selalu dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam setiap kesempatan-kesempatan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan dalam kesempatan-kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami sore hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami. Biarlah firman-Mu memberikan semangat yang baru lagi kepada kami, untuk kami selalu ada dekat di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami semua ya Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam segala apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan pelihara kami semua ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan juga memberkati semua yang sudah melayani pada sore hari ini. Berkati Tante Yanti yang sudah memimpin pujian. Tuhan tolong selalu, Tuhan selalu memelihara kehidupannya, menjaga, melindunginya Tuhan. Dan memberkati Tante Yanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya saat ini kami mengalami sukacita dari Tuhan. Kami menerima berkat dari Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, pelihara kami semua ya Tuhan. Hari-hari ke depan yang akan kami lewati, kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hindarkan kami dari semua virus-virus penyakit yang ada ini Tuhan. Biarlah kami tetap sehat, kuat di dalam Engkau, sehingga kami dapat selalu memuliakan Engkau. Kami dapat selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kalau kami akan berpisah, Tuhan tolong kami semua. Tuhan lindungi kami dalam setiap perjalanan kami. Dan Tuhan kumpulkan kami lagi dalam setiap kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami dapat memuji, membesarkan namamu. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan.